Halo semuanya, kali ini kita akan belajar mengenai tipe data yang ada dalam JavaScript. JavaScript mengelompokkan data menjadi dua jenis, yaitu tipe primitif dan tipe objek. Berikut ini adalah daftar tipe yang termasuk dalam tipe primitif. Yang pertama ada bilangan number. Tipe ini menyatakan nilai yang merupakan bilangan, baik bilangan bulat maupun bilangan real. Kedua ada string. Tipe ini menyatakan nilai yang berupa teks atau kumpulan dari karakter. Lalu ada boolean. Tipe ini menyatakan nilai logika yaitu true atau false. Lalu ada undefined. Tipe ini menyatakan nilai yang belum didefinisikan. Jika Anda mendeklarasikan variabel tanpa mengisi nilai ke dalam variabel tersebut, maka nilai awal yang akan diisikan adalah undefined. Lalu ada null. Tipe ini menyatakan nilai yang kosong atau null. JavaScript merupakan bahasa yang case sensitif, sehingga null tidak sama dengan null. Null dalam artian null kecil tidak sama dengan null dalam arti huruf besar. Dalam isi ACMS Script 6, terdapat satu tipe data baru yang ditambahkan dalam JavaScript dan dikategorikan sebagai tipe primitif, yaitu simbol. Tipe-tipe data lain yang tidak termasuk dalam tipe primitif dikategorikan sebagai tipe objek yang akan dibahas secara terpisah pada modul-modul yang lain. Perlu diperhatikan bahwa JavaScript juga menyediakan tipe pembungkus atau wrapper untuk tipe number, string, dan boolean. Tipe-tipe pembungkus tersebut adalah number, yang mana huruf N ditulis dalam huruf kapital, string, huruf S ditulis dalam huruf kapital, dan boolean, yang mana huruf B ditulis dalam huruf kapital. Tipe-tipe pembungkus digunakan untuk memperlakukan bilangan, teks, dan nilai logika sebagai objek atau berpikir objek. Perhatikan contoh kode berikut ini. Pada kode di layar, A merupakan variabel non-objek yang bertipe number, tipe primitif, sedangkan B merupakan referensi yang menunjuk ke objek dari tipe number dalam kurung tipe objek. Objek adalah suatu entitas di dalam memori komputer yang memiliki daftar properti dan metode. Sebagai contoh, untuk mengkonversi B ke string, kita dapat memanggil metode ke string dari objek bersangkutan. Contohnya, kita ketikkan b.toString hasilnya 9. Hal yang cukup membingungkan di dalam JavaScript adalah kita dapat memanggil metode toString dari variabel A, padahal variabel tersebut dideklarasikan menggunakan tipe primitif. Kita coba a.toString dua kurung tutup kurung, lalu enter. Hasilnya juga 9. Pada situasi seperti ini, JavaScript secara otomatis akan mengkonversi A tipe number menjadi objek temporary yang bertipe number. Dari objek inilah metode toString dipanggil. Setelah pemanggilan metode selesai, objek temporary akan dibuang kembali dari memori komputer. Tipe number berbeda dengan sebagian besar bahasa pemrograman lain. JavaScript tidak membedakan tipe bilangan bulat dengan tipe bilangan real. Kedua nilai tersebut, misalnya 123 dengan 123,456, akan dinyatakan ke dalam satu tipe yang sama, yaitu number. Dalam bahasa pemrograman lain, pada umumnya nilai 123 akan dinyatakan dalam tipe int, sedangkan nilai 123,456 akan dinyatakan ke dalam tipe float. Dalam JavaScript, nilai bilangan bulat dapat dituliskan dalam format desimal atau basis 10, biner basis 2, oktal basis 8, dan heksadesimal basis 16. Nilai dari format desimal ditulis tanpa awalan. Nilai dalam format biner ditulis dengan awalan 0b, atau dengan format oktal ditulis dengan awalan 0o, dan nilai dalam format heksadesimal ditulis dengan awalan 0x. Perhatikan contoh berikut.
Nilai yang diisikan ke dalam variabel ditulis dalam notasi eksponennya, artinya 1,2 kali 10 pangkat 3. Berikut ini contoh penggunaan tipe number. Pertama, kita buat file baru dengan nama number.js. Kemudian ketikkan script berikut ini. Making sure the chorus hits when we hit the top. Kita Ctrl S, lalu kita coba jalankan di terminal. Ketik node spasi nama file number.js, lalu enter. Masukkan jari-jari lingkaran 4,5, lalu enter. Maka hasilnya seperti ini. Perhatikan di sini kita mengakses read line sinkron untuk membaca inputan dari keyboard. Kemudian mendeklarasikan konstanta pi dengan nilai 3,14 sekian. Kemudian kita mendeklarasikan variabel radius, luas, dan keliling. Kemudian kita menangkap nilai inputan di keyboard. Nilai yang diinputkan adalah di bilangan real, jadi kita parse ke float. Setelah hasil parsenya itu kita simpan ke dalam variabel radius. Setelah itu tinggal dilakukan perhitungan dan ditampilkan ke layar. Tipe string. String adalah teks atau kumpulan karakter. Dalam JavaScript, string dapat dibuat menggunakan 3 cara, yaitu pertama, menggunakan petik tunggal, lalu menggunakan petik ganda, dan yang terakhir menggunakan tanda tick. Contoh berikut akan menunjukkan cara pembuatan string menggunakan ketiga cara tersebut. Kita buat file baru dengan nama string.js, enter. Lalu kita ketikkan script kode berikut. Kita gunakan tanda petik tunggal. Kemudian selanjutnya kita menggunakan tanda petik ganda. Lalu kita menggunakan tanda tick. Tanda tick posisinya berada di bawah tombol escape. Kita Ctrl S, lalu kita coba jalankan. Ketik node spasi nama file string.js. Hasilnya adalah seperti berikut. String yang dibuat menggunakan tanda tick merupakan fitur baru dari ECMAScript 6 dan dapat digunakan untuk melakukan interpolasi variabel, yaitu proses mengambil nilai variabel dari dalam string. Dalam JavaScript, interpolasi variabel dilakukan dengan menyertakan tanda dolar, buka kurung, nama variabel, tutup kurung, atau tanda dolar, buka kurung kurawal, ekspresi, tutup kurung kurawal ke dalam string. Perhatikan contoh berikut. Kita buat terminal baru. Kita tuliskan kode sebagai berikut.
Kode di layar menghasilkan 18 karena value dari variabel A adalah 9, B juga 9. Sedangkan C adalah hasil dari penjumlahan value A ditambah dengan value B, hasilnya sama dengan 18. Jadi 9 ditambah 9 sama dengan 18. Dengan menggunakan interpolasi variabel, kode di layar dapat disederhanakan menjadi seperti berikut. Nah, di sini hasilnya sama. Berikut ini contoh kode yang lebih lengkap untuk menunjukkan proses interpolasi variabel di dalam JavaScript. Kita buat file baru dengan nama interpolasi.js. Terminalnya kita buka yang baru. Lalu kita ketikkan script berikut. Sekarang kita Ctrl S lalu coba jalankan di terminal. Kita ketikkan mode spasi interpolasi.js. Hasilnya seperti ini. Variabel A ditambah dengan variabel B, hasilnya adalah C, yaitu variabel C sama dengan A tambah B. Kemudian interpolasi untuk variabel A dan variabel B, maka ditampilkan nilai yang ada dalam variabel A dan nilai yang ada dalam variabel B. Kemudian dia menampilkan nilai yang mana sudah dikalikan terlebih dahulu. Kemudian yang bagian bawah ini dia menampilkan nilai A, lalu menampilkan nilai B, sementara yang sebelahnya menampilkan hasil dari pembagian nilai A dan nilai B. Selain untuk melakukan interpolasi variabel string yang dibuat menggunakan tanda petik, juga dapat dituliskan dalam beberapa baris. Sebagai contoh, perhatikan kode berikut ini. Ini kita hapus terlebih dahulu. Lalu kita coba ketikkan rs sama dengan kita coba Ctrl S lalu kita jalankan, ketikkan panah atas lalu enter. Pada kode di layar, string pada masing-masing baris perlu disambung menggunakan operator plus pada bagian ini. Dengan menggunakan tanda tik bagian ini, kita dapat menyederhanakan menjadi seperti berikut. Jadi untuk menyederhanakan, kita tidak memerlukan tanda tambah. Kita hapus tanda tik, bagian belakang juga dihapus. Yang depan ini juga dihapus. Jadi tanda tik hanya ada dua pada bagian awal dan bagian akhir. Sekarang kita coba Ctrl S, lalu jalankan kembali di terminal, panah atas. Hasilnya seperti ini. Nah, kita coba hapus variabel lainnya. Backend-nya kita hapus, backslash-nya juga, yang ini juga kita hapus. Lalu kita Ctrl S, kita jalankan lagi panah atas, enter. Hasilnya seperti ini.
Sama seperti bahasa pemrograman C lainnya, C++, C#, Java, dan PHP, dalam JavaScript juga dapat dipisahkan atau disisipkan karakter screen seperti \n untuk new line, \i untuk horizontal, tab, dan sebagainya. Contoh, kita buka terminal baru, kita ketik node, answer, console.log, \n JavaScript. Perintah di layar akan menghasilkan hasil sebagai berikut. Tipe boolean. Tipe boolean merupakan variabel yang diisi dengan nilai logika true atau benar atau false akan bertipe boolean. Berikut contohnya. Kita ketik node, Hard to describe, it's just that you remind me of Delmar. mengenal array di dalam JavaScript. Array adalah variabel yang digunakan untuk menampung data kelompok. Berkelompok artinya variabel bertipe array dapat menampung lebih dari satu nilai. Dalam JavaScript, array dibedakan menjadi dua, yaitu array berindeks dan array asosiatif. Array berindeks dapat menggunakan tanda kurung siku, sedangkan array asosiatif dibuat menggunakan tanda kurung kurawal. Perhatikan program berikut ini. Pertama kita buat array berindeks. Perhatikan contoh pada layar. Pertama di sini kita membuat array A dengan nilai 10 sampai dengan 50. Kemudian kita mengakses nilai-nilai array yang kita tuliskan console.log dalam kurung indeksnya. Kalau kita menulis indeksnya 0, maka dia akan menampilkan array yang pertama yaitu 10 dan begitu pula seterusnya. Selanjutnya kita akan membuat array asosiatif. Tipe array dikategorikan sebagai tipe objek, lebih tepatnya objek dari tipe array. Untuk membuktikannya, kita dapat menulis kode berikut. Di sini kita tekan Ctrl C 2 kali untuk mengakhiri, kemudian kita ketik node dulu. Kemudian kita ketik var a sama dengan kemudian type of A, maka akan menjadi objek. Kemudian instantiate array, dia akan menjadi true.